Salve sobat muda di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Mel dan Romo Jeffrey. Apa kabar Romo? Syukur kepada Allah, saya baik-baik saja hari ini. Dan semoga saudara Mel juga baik seperti yang saya alami. Saya juga baik-baik Romo. Tentunya saya bersama sobat muda di rumah sedikit ingin tahu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Romo di situasi pandemi ini. Ya, kita sudah memasuki 3 bulan masa pandemi coronavirus ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan kecil yang saya lakukan di pastoran. Ya, sebagai pastor, saya pasti merayakan Ekaristi setiap pagi. Kemudian brevir. Setelah brevir, ya membuat renungan singkat, lalu kemudian saya kirim ke teman-teman orang muda dan juga kepada orang-orang tua yang membutuhkan siraman rohani dari seorang gembala atau pastor. Lalu setelah itu, kalau saya rasa ya sumpek, bosan di kamar, ya saya beraktivitas kecil, cabut rumput, bersihkan kamar, lalu kemudian ngepel, atau ya mungkin keluar jalan-jalan keliling pastoran, dan di situ saya merasa rileks dalam menghadapi situasi yang sekarang kita alami bersama. Lumayan banyak juga Romo kegiatan Romo. Nah, sobat muda sekalian, pada video diskusi ini kita masih membahas tentang hubungan romantisme Romo. Tentunya masih berkaitan dengan video diskusi kita sebelumnya. Pada video yang pertama ini saya mendapatkan respon yang baik dari teman-teman dan sobat muda di rumah. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang mereka tanyakan kepada saya, dan di sini kesempatan ini saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Romo. Katanya sih itu berangkat dari pengalaman pribadi mereka Romo. Saya tidak tahu. Menurut Romo nih, dosa atau tidak apabila kita yang memiliki teman atau pacar yang berbeda gereja ataupun agama dengan kita, kita mengajak mereka untuk mengikuti perayaan Ekaristi ataupun kegiatan-kegiatan rohani lain, ataupun sebaliknya? Baik teman-teman, saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang pertanyaan dari saudara Mel tadi, bahwa kalau teman-teman mengajak pacar atau sahabat untuk mengikuti kegiatan di gereja atau perayaan Ekaristi, kegiatan-kegiatan rohani, itu bukanlah sebuah dosa, tetapi justru itu adalah sebuah kebaikan yang engkau menghantar dia untuk bertemu dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan di situ chemistry rohani dari kalian berdua justru akan mengalami suatu keutuhan, kekuatan, sehingga relasi antara persahabatan atau relasi pacaran kalian tidak mudah goyah, tetap terikat erat untuk tetap berlanjut ke tahap yang berikut. Tetapi ada beberapa catatan teman-teman. Ada beberapa catatan. Kalau Anda yang mengajak temanmu yang berbeda keyakinan mengikuti Ekaristi, berarti harus lebih dahulu memberitahukan kepada dia bahwa yang nanti di sana ketika ada penerimaan komuni, engkau tetap berada di tempat, karena yang menerima komuni saja hanya orang-orang Katolik yang sudah dibaptis, mereka yang sudah terikat penuh di dalam gereja Katolik, mereka yang tidak terhalang oleh dosa apapun, dosa berat apapun, dan juga mereka yang tidak terkena ekskomunikasi. Jadi itu penerimaan komuni hanya untuk kami yang Katolik. Sementara teman atau pacarmu, pacar kalian, dia tetap berada di tempat. Dia berdoa seturut keyakinannya, apapun. Dia berada di gereja atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Dan semuanya itu sesungguhnya dilaksanakan, ya, dibuat untuk apa? Supaya kalian di dalam relasi persahabatanmu tetap ada cinta kasih Tuhan sesungguhnya mendasari dan menguatkan relasi itu. Lalu teman-teman orang muda Katolik yang baik, jika pacar kamu atau teman kamu yang berbeda keyakinan, dia mengajak kalian untuk mengikuti aktivitas rohani di gereja atau di agama mereka, ikutilah secara baik.
secara sopan, dan jangan pernah mengganggu kegiatan rohani atau kegiatan kebaktian, perayaan-perayaan gerejani atau agama orang lain dengan kehadiranmu yang sangat mengganggu, ya, seperti gestikulasi tubuh, gerakan tubuh yang tidak menerima cara kebaktian dari orang lain, itu tidak boleh. Ikutilah secara baik, sopan, santun, sebagaimana engkau mengikuti kegiatan di gerejamu, di parokimu, di stasimu, di kapelamu. Itu harus ditunjukkan bahwa saya ini orang beriman, saya tetap toleran terhadap kebaktian, kegiatan rohani dari teman-teman lain atau dari pacar saya. Itu harus tetap ada di dalam pikiran, di dalam perasaan hati, supaya relasi, persahabatan, pertemanan, dan juga cinta kalian, ya, salah satu relasi yang justru akan Anda pegang teguh itu tidak terganggu, tetapi tetap mengutuhkan kalian, menyatukan kalian, supaya nanti pada suatu saat kalian boleh memilih bahwa ini saya mau mempertahankan persahabatan saya dengan teman saya ini, pacar saya ini, atau saya akan meninggalkan dia untuk mencari yang lebih baik dari yang sekarang ini. Tetapi ingat, iman harus tetap dipegang teguh. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Setelah mengikuti diskusi bersama Romo dari video pertama sampai dengan sekarang, saya cukup memahami tentang pacaran beda agama, Romo. Dan saya secara pribadi berkeinginan untuk memiliki pasangan yang seiman. Tentunya sobat muda di rumah juga memiliki keinginan yang sama seperti saya untuk memiliki pasangan yang seiman. Tapi bukan keinginan untuk memiliki saya. Jadi begini Romo, dari keinginan ini saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai orang muda bisa membangun chemistry yang baik agar bisa mendapatkan pasangan yang seiman? Terima kasih Mel atas pertanyaan yang bagus. Saya akan memberikan jawaban ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari jawaban saya, dari pertanyaan yang saudara Mel berikan. Yang pertama, jatuh cinta itu adalah momen. Mencintai itu adalah komitmen. Dan jika Anda mempertahankannya sampai pernikahan, maka harus permanen. Dan di sini sesungguhnya berawal dari chemistry yang ada. Ya, teman-teman, chemistry terbangun dari 3 karakter dasar. Yang pertama emosional, yang kedua itu adalah fisiologis, dan yang ketiga itu adalah psikologis. Jadi jika 3 hal ini mampu kita kawinkan di dalam relasi persahabatan untuk mendapatkan pasangan, maka semuanya akan berjalan lancar. Ya, contoh karakter emosional. Ya, contohnya ketika teman-teman ada, lalu kemudian mungkin diberi satu kesempatan untuk memimpin atau memberikan satu arahan atau petua kepada kami sekalian yang hadir di situ. Lalu yang Anda naksir, yang Anda inginkan, cowok atau cewek, dia tidak hadir di situ, maka perasaan kamu tidak akan enak. Ketika Anda memberikan sesuatu kepada kami, itu tidak akan kena. Dia maunya harus hadir supaya perasaan itu menjadi plong, bebas berekspresi, supaya ketika apa yang disampaikan kepada kami sekalian itu dia kena, masuk. Tetapi ketika dia tidak hadir, perasaan saya tidak enak. Dia di mana sih? Jadi emosi saya terganggu, perasaan saya terganggu ketika dia tidak hadir. Itu soal karakter emosional. Lalu karakter psikologis. Kalau karakter psikologis ini itu terjadi ketika kita ada bersama, tetapi orang yang kita inginkan itu dia tidak hadir. Dia tidak hadir ya. Lalu kita menjadi gelisah sekali. Ya, psikologi kita terganggu. Kita gelisah. Dia di mana sebenarnya? Dia harus hadir supaya memberikan semangat. Jadi kehadirannya itu adalah sebuah motivasi, ya, spirit bagi saya untuk berekspresi bebas pada saat itu. Lalu yang berikut mengenai karakter psikologis dalam membangun chemistry. Ini yang penting. Jadi fisiologis itu terjadi ketika dia butuh sesuatu, ya,
dia butuh sesuatu dalam relasi, ya dalam kegiatan-kegiatan bersama. Mungkin dia bilang, kakak, coba kakak pegang saya punya tangan. Itu dia membangun adrenalin. Adrenalin, jadi fisiologis kita terganggu, ya dia membuat kita menjadi bersemangat karena sudah sentuh saya, berarti saya rasa bahwa memang ini adalah orang yang sangat tepat. Karena apa? Dia memberikan perhatian terhadap saya. Karena dengan memegang lembut tangan kita atau bahu kita, justru itu adalah satu perhatian ekstra untuk saya. Karena apa? Chemistry saya sudah mulai terbangun di sana. Itu saja dari chemistry yang terjadi ketika karakter-karakter dasar ini ada dalam sebuah hubungan yang baik. Jadi soal kecocokan jiwa, kecocokan pribadi, kecocokan rasa hati dari satu pasangan yang berniat untuk bersama-sama. Jadi kecocokan lahir dari keterbukaan, terbuka mata, terbuka hati, dan juga terbuka diri. Keterbukaan itulah yang akan menciptakan kecocokan dalam relasi itu sendiri. Jadi seperti ini, Saudara Mel. Jika Anda mau membangun chemistry yang baik dengan pasangan Anda, atau membangun satu chemistry yang sesungguhnya memberikan harapan untuk mendapatkan pasangan yang baik, pasangan seiman yang baik, yang pertama harus terbuka hati kepada Tuhan dan terbuka hati juga kepada orang yang sesungguhnya Anda mungkin naksir, Anda berkeinginan untuk memiliki dia. Dan yang ketiga, hati itu selalu harus diolah. Pengolahan hati membuat kita untuk lebih dekat dengan orang yang sangat kita inginkan untuk menjadi pasangan hidup kita, pacar kita. Dan siapa tahu setelah menjadi pasangan pacaran itu bisa berlanjut sampai pada tingkat pernikahan nanti. Jadi chemistry itu dibangun dari kegiatan-kegiatan bersama. Ya, kalau ingin supaya kecocokan itu tetap ada dan bisa dilanjutkan dengan berelasi secara sungguh-sungguh, maka kalau ada kegiatan UMK ikut, ada doa bersama ikut, mungkin ada kegiatan bakti sosial di gereja atau di masyarakat ikut. Karena kehadiran itu justru yang membuat kita untuk tetap kuat, kokoh. Lalu kemudian kita bisa menentukan, ini cewek ini atau cowok ini sesungguhnya dia sangat chemistry dengan saya, dia cocok dengan saya, dan saya akan terus mengejar apa yang menjadi keinginan dia dan keinginan saya supaya dipersatukan dalam hubungan persahabatan pacaran. Jadi Mel, saya mau memberikan satu tips bahwa ketika saudara memiliki satu keinginan untuk menjalin satu persahabatan yang lebih intens dalam nuansa berpacaran, tolong, chemistry pertama itu adalah membangun relasi, kecocokan hati dengan sesama, lalu kemudian terutama orang yang Anda inginkan untuk menjadi pasangan Anda. Lalu kemudian yang berikutnya, harus jangan lupa Tuhan. Karena setiap kegiatan-kegiatan gerejani, kegiatan-kegiatan rohani justru mau mengungkapkan kepada kita sekalian, kami yang mungkin melihat bahwa ini anak-anak muda yang baik. Ya, Bel bisa memilih salah satu dari antara satu cewek di paroki ini, ya, yang seiman, lalu bisa saja mengajak dia mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang bermakna. Terima kasih atas jawaban saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jadi chemistry yang ada dalam setiap anak muda harus terus diperkembangkan, ditumbuhkan dengan kegiatan-kegiatan bersama. Siapa tahu dalam doa rosario Anda saling mendoakan. Ya, apalagi di dalam kita punya ajaran gereja juga ada doa untuk pasangan, ada doa untuk pacar. Yang siapa tahu teman-teman bisa berdoa. Tuhan, saya sementara naksir salah satu laki-laki atau salah satu perempuan di tempat ini, tolong bukakan hati dia supaya kecocokan itu terjadi, ada, dan sehingga kami bisa melanjutkan persahabatan kami, relasi kami itu sampai tingkat pernikahan. Itu
saja jawaban saya. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa menjelaskan ini. Jika kalau tidak puas atau belum berkenan, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan kalau ada diskusi-diskusi sederhana, bincang-bincang mengenai pasangan yang seiman, yang membuat kita, menggugah kita untuk terus berkanjang di dalam kegiatan-kegiatan gereja Katolik. Baik, terima kasih Romo yang sudah memberikan jawabannya buat kita semua. Saya ingin mengambil kesimpulan dari penjelasan-penjelasan saya tadi bersama Romo. Pertama, adalah hal baik jika kita mengajak pasangan yang beda gereja ataupun agama untuk mengenal iman kita. Mengajak teman atau pasangan untuk dekat dengan Tuhan bukanlah sebuah dosa, walaupun itu beda gereja maupun itu beda agama. Yang kedua, chemistry lahir dari keterbukaan mata, keterbukaan hati, dan pikiran. Chemistry relasi pasangan seiman terbangun dari kehadiran bersama di gereja. Oleh karena itu, jika mau dapat pasangan yang seiman, aktiflah dalam kegiatan gereja. Karena kalau teman-teman semua aktif dalam kegiatan gereja, ada banyak manfaat yang kita dapat selain dalam mendapatkan pasangan yang seiman. Nantikan video kami selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik untuk didiskusikan bersama Romo Jeffrey tentunya. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share kemana saja. Dan pada akhirnya saya Mel dan bersama Romo Jeffrey mohon pamit. Salve